Hai, selamat datang kembali di mata kuliah Jaringan Komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai presentation dan session layer. Sebagaimana kita ketahui pada OSI layer, posisi dari presentation layer berada di antara application layer paling atas, dan juga layer di bawahnya yang disebut dengan session layer. Jadi di sini ada header 6, ini adalah informasi yang ditambahkan pada presentation layer, sedangkan ini adalah datanya. Nah, kemudian untuk gambar yang di sebelah kanan ini adalah posisi pada saat aliran data dari bawah ke atas, ya, mulai dari session layer nanti masuk ke presentation layer sampai ke application layer. Tiga fungsi utama dari presentation layer, yang pertama adalah yang disebut dengan translasi data, kemudian yang kedua adalah enkripsi data, dan yang ketiga adalah kompresi data. Jadi ini adalah tiga buah fungsi utama dari presentation layer. Kita lihat yang pertama, yang dimaksud dengan translasi data adalah mengubah satu format data, ya, ke format yang lain sehingga bisa dimengerti atau memudahkan untuk proses transfer file dari satu host menuju host yang lain, di mana komunikasinya adalah antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Kemudian pada komputer si penerima, ya, juga diperlukan transaksi data sehingga dapat dimengerti sampai ke layer aplikasi. Jadi transaksi data ini dilakukan di komputer si pengirim dan juga si penerima. Nah, beberapa format data yang ada misalnya disebut PostScript, ASCII, atau binary. Selanjutnya yang kedua adalah fungsi enkripsi. Di sini adalah satu proses, ya, satu proses di mana informasi aslinya yang kita sebut dengan plain text itu diubah ke bentuk yang lain dengan satu algoritma tertentu, okay, sehingga hasil dari proses tersebut nanti menjadi satu pesan yang sudah terenkripsi, ya, sudah diacak, ya, dengan satu algoritma tadi, sehingga hanya bisa dipahami jika kuncinya diketahui. Jadi informasi plain text ini diubah menjadi ciphertext, ya. Jadi plain text ini diubah menjadi ciphertext. Jadi plain text adalah yang belum terenkripsi, sedangkan ciphertext adalah yang sudah terenkripsi dengan satu algoritma tertentu. Nah, di sini kita bisa melihat ada banyak algoritma yang tersedia, mulai dari ada yang modelnya adalah simetrik, kemudian ada yang asimetrik. Okay. Kalau modelnya itu asimetrik berarti antara si pengirim dan si penerima memakai kunci yang sama. Okay. Sedangkan kalau dia modelnya asimetrik, dia memakai kunci yang dua buah kunci, ada yang kita sebut dengan public key dan juga ada yang kita sebut dengan private key. Nah, tidak akan dibahas detail mengenai metode tersebut karena akan ada kuliah yang lain, ya, mengenai enkripsi lebih dalam. Nah, selanjutnya adalah di layer presentation ada fungsi yang ketiga yang disebut dengan kompresi. Nah, tujuan dari kompresi adalah supaya ukuran atau size dari file itu menjadi lebih kecil, okay, tanpa mengurangi informasi. Okay. Jadi informasinya tetap bisa akurat. Okay. Contohnya adalah kita lihat di sini, misalkan ada satu perhitungan 25,8, ini sebanyak 4, 6, 8, 9 kali, ya, ada 9 kali. Nah, selanjutnya dengan teknik kompresi ini diubah menjadi seperti di bawah 25,98. Jadi sudah dibulatkan, okay, sehingga ukuran
atau jumlah bit yang dikirimkan itu jauh lebih sedikit. Oke, presentation layer protocol tadi beberapa kodenya ada ASCII, kemudian EBCDIC ya extended binary code decimal interchange code, kemudian X.25 PID ya, ini biasanya untuk komunikasi antara radio ya, banyak memakai protokol ini. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai yang kedua adalah session layer. Ya, session layer, memang session layer dan presentation layer ini tidak banyak dibahas ya dibandingkan dengan layer yang lain seperti network, data link, dan juga transport dan application. Karena biasanya session layer dan presentation itu bisa dibungkus dalam layer transport dan aplikasi. Oke, di session layer di sini posisinya berada di antara presentation dan juga transport layer. Jadi kita lihat posisi session layer ini adalah paling atas itu ada presentation layer, kemudian di bawah ada transport layer. Oke, dari presentation layer diturun ke bawah ya, ini H5. Sini ada message scene ya, ada message scene. Ini biasanya untuk sinkronisasi, oke, nanti kita akan lihat. Dan di sini ada header 5 ya, header 5 untuk session layer. Oke. Nah, hal yang sama juga pada saat menerima paket data ya dari transport layer ya, dia naik ke atas ke presentation layer. Di sini juga ada header 5 ya, di sini ada sheet, scene. Jadi ini adalah jenis data yang ada di presentation layer. Ada flag scene ya, synchronization. The session layer is responsible for dialog control and synchronization. Jadi dia bertanggung jawab untuk mengontrol percakapan, ya, melakukan sinkronisasi percakapan antara aplikasi pada satu host dengan aplikasi pada host yang lain. Oke, jadi layer session mendefinisikan ya bagaimana cara memulai start ya, mengontrol dan mengakhiri komunikasi antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Oke. Termasuk di dalamnya pengontrolan pesan dua arah yang multi ya, kemudian sinkronisasi antara presentation layer pada dua host dan session layer menyediakan transfer data yang efisien. Jadi di session layer ini satu fungsi yang sangat penting ya, sehingga satu host nanti bisa menjalankan beberapa aplikasi atau satu host bisa berkomunikasi dengan multi host ya, dengan banyak host. Baik, fungsi dasar pada layer session yang pertama adalah creating connection, ya, sisi komunikasi antara aplikasi pada satu komputer dengan komputer yang lain. Jadi ini adalah yang membuat koneksi antara satu host dengan host yang lain. Ada satu model yang umum yang kita kenal dengan three-way handshaking. Jadi ini kalau kita bahas di layer transport ini secara umum ini sudah dibahas. Ada three-way handshaking di mana di dalamnya pengirim mengirimkan pesan SYN ya, dia ingin memulai sesi ya, jadi di sini ingin memulai sesi ya dengan pesan SYN. Kemudian nanti si penerima akan menjawab dengan mengirimkan pesan ACK. Oke. Jadi di sini si receiver dia mengirimkan ACK pada komputer pengirim dan pesan SYN. Jadi si receiver dia kirimkan dua pesan, ACK dari acknowledge dan juga SYN dari synchronization. Kemudian si pengirim membalas ya dengan mengirimkan pesan ACK untuk pesan SYN yang dikirim oleh receiver. Jadi ini adalah metode three-way handshaking untuk memulai koneksi. Nah, biasanya setelah ini berlangsung, maka akan dilanjutkan dengan proses mengirimkan file yaitu data yang menjadi pesan aslinya. Ya. Nah ini dia diagram atau ilustrasi yang
lebih jelas. Oke. Jadi di sini yang pertama adalah klien yang ingin membuat koneksi, dia kirimkan flag shin, ya. Kemudian server dia mereply, dia kirim dua pesan, shin dan juga egg, ya. Kemudian step yang ketiga, si pengirim ini dia mengirimkan egg, ya, untuk shin yang dikirim oleh server, ya. Jadi ini very polite, ya. Jadi untuk memulai koneksi mereka harus sama-sama dari dua belah pihak, klien dan server, mengaknowledge, ya, me- menginginkan atau dapat melakukan sesi, ya, membuka sesi yang baru. Oke, jadi fungsi dasar pada layer session, dia bisa mengelola banyak sesi, ya. Satu komputer melakukan koneksi pada beberapa komputer, oke. Dua buah komputer juga dapat memaintain, ya, beberapa sesi. Contohnya yang pertama di sini adalah kita bisa, satu komputer bisa buka beberapa situs, ya, ada yahoo.com, ada Google, ada ESPN. Nah, pada kenyataannya kita tidak pernah tertukar, ya. Kalau kita ketikkan di sebuah browser w3.yahoo.com, maka di halaman itu akan muncul halaman Yahoo, bukan halaman yang lain. Itu bisa terjadi karena session yang di set di sini. Kemudian dua buah komputer juga dapat memaintain beberapa sesi, ya. Misalnya fungsi satu dia tukar menukar informasi lewat protokol HTTP, kemudian yang kedua dia lewat FTP, dan yang ketiga dia misalnya membuka email. Oke, seperti ini. Jadi satu PC dia buka Yahoo, website AOL, dan juga website ESPN. Oke, ini dua buah komputer juga dapat memaintain beberapa sesi. Nah, fungsi dasar pada layer session yang berikutnya adalah mengakhiri sebuah sesi. Oke. Sama seperti di awal tadi, di sini ada model three-way handshake. Itu sebuah metode yang umum dipakai untuk membuat dan mengakhiri sesi tadi. Jadi pengirim di sini bedanya dia mengirimkan fin, oke. Artinya dia mau selesai koneksinya atau memutus sesi. Kemudian nanti si receiver membalas dengan mengirimkan egg, ya. Membalas dengan mengirimkan egg pada fin yang diterima, ya, dan juga mengirimkan fin. Jadi di sini dia mengirimkan egg dan juga fin untuk memutus sesi dengan receiver sehingga koneksinya bisa selesai. Oke. Jadi di sini si pengirim membalas dengan mengirimkan egg. Nah, jadi sama seperti tadi waktu memulai koneksi, sama-sama harus ada acknowledgement dari si pengirim dan si penerima. Oke, jadi itu materi kali ini mengenai presentation dan session. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.